Yo guys, selamat datang di channel Pen Cerita Manhwa. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Kang Go-put jadi kurir para dewa. Dan ini bagian ke-23 dari cerita kali ini. Dan pastikan kalian sudah menonton episode pertamanya biar nyambung alur ceritanya. Kalian bisa cek di playlist untuk video yang lainnya. Sebelum ke ceritanya, Mimin ucapkan banyak terima kasih pada Misbah yang telah memberikan dukungannya melalui Saweria. Untuk cerita yang berdurasi 1 jam, Mimin berencana untuk membuat channel baru. Semisalkan di channel ini berdurasi 13-18 menit atau bahkan lebih. Di channel satunya durasinya akan lebih dari 1 jam, paling sedikit paling 40 menit. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ceritanya. Kemudian scene berpindah memperlihatkan sebuah tower yang menjulang tinggi. Terlihat dataran yang ada di sana terbentang sangat luas. Tanah gersang yang dipenuhi retakan menandakan jika tempat itu tidak memiliki kehidupan. Tepat di dalam tower itu, scene memperlihatkan 4 sosok misterius yang sedang mengadakan pertemuan. Dijelaskan, setelah kekacauan yang disebabkan monster tentakel di kotak red berhasil dihentikan, 4 sosok itu langsung mengadakan perkumpulan. Sosok berkerudung berkata menanyakan alasan sosok bertanduk mengadakan perkumpulan di saat mereka sedang sibuk. Sosok kerudung itu juga mengatakan, "Kamu yang meminta kami berkumpul secepatnya, tapi kamu sendiri yang datang terlambat. Apa kamu tidak memiliki muka? Kesombongan seperti ini sungguh tidak bisa dipercaya." Sosok tanduk pria pun meminta maaf atas keterlambatannya. Ia mengatakan jika setelah rencana mereka terganggu, ia harus mengurus beberapa pengaturan di menit terakhir. Sosok tanduk wanita tidak mempermasalahkannya. Ia meminta untuk segera memulai pembahasannya. Ia menanyakan juga alasan sosok tanduk pria itu mengumpulkan mereka. "Sebelumnya kamu jarang hadir di pertemuan seperti ini dan secara tiba-tiba mengadakan pertemuan. Padahal sudah lama sejak terakhir kali kita berkumpul seperti ini. Jika bukan karena rasa penasaran, aku tidak akan hadir di pertemuan ini seperti yang lainnya." Kemudian sosok tanduk pria menjelaskan, jika alasan ia mengadakan pertemuan, dikarenakan beberapa waktu yang lalu benih yang sudah tumbuh di kotak red telah dimusnahkan, ia tidak menerima komunikasi lebih lanjut dari sana. Sosok tanduk pria itu menduga jika inang atau inti dari benih itu telah dihancurkan sebelum dapat menyebar lebih jauh. Mendengar penjelasan itu, sosok kerudung menanyakan apa yang menjadi masalahnya. Bukankah Minator hanya dimaksudkan untuk pengalihan dalam rencana mereka? Sosok tanduk pria menimpali, masalahnya bukan pada benih yang hancur melainkan siapa yang mengalahkannya. Sosok kerudung kembali mengatakan jika itu terjadi di kotak red, tidak heran jika inti dari benih telah hancur. Bukankah di sana ada Poseidon dan juga Theseus yang bisa menanganinya? Dengan dingin sosok tanduk pria menyela. Sebenarnya, yang menghancurkan benih itu seorang manusia biasa dari bumi dan bukan sosok dari mitologi Yunani. Tepat setelah itu, sosok kerudung terkekeh mendengarnya. Ia merasa jika apa yang dikatakan sosok tanduk pria itu hanyalah omong kosong. "Apa kamu berharap aku mau mempercayai hal itu? Percaya atau tidak itu tidak mengubah fakta karena memang itulah yang sebenarnya terjadi," timpal sosok tanduk pria. Lalu sosok mata 6 bertanya memastikan, "Apa karena itu kamu ingin mengubah rencana mereka hanya karena satu manusia biasa?" Dengan tatapan tajam sosok tanduk pria itu menyangkalnya. "Tentu saja tidak. Aku hanya mengingatkan untuk tidak mengabaikannya, karena sesuatu yang kecil bisa saja menjadi gelombang besar yang menggagalkan rencana mereka." Setelah mengatakan itu, sosok tanduk pria pun mengakhiri perkumpulan itu, dan meminta mereka untuk kembali melaksanakan tugas yang sedang dikerjakan. Kemudian kita dibawa kembali ke sisi Hajun. Terlihat, ia sudah kembali ke rumahnya. Saat ini Hajun sedang menggerutu kecewa karena sebelumnya ia menantikan hadiah yang luar biasa dari sosok raja para dewa. Namun yang ia dapatkan hanyalah sebuah kelereng kecil. Dijelaskan jika kelereng itu bernama elemen Zeus, kelereng itu dapat memberikan kekebalan terhadap kerusakan yang diakibatkan oleh petir, dan juga dapat meningkatkan semua kemampuan dari elemen apapun. Melihat Hajun yang terbengong memandangi kelereng itu, Lucio menanyakan apa yang sedang kamu lakukan. Lalu ia juga menanyakan kenapa kamu tidak memakannya. Tepat setelah Lucio mengatakan itu, Hajun langsung memakan kelereng itu. Saat kelereng itu menyentuh tenggorokannya, ia dibuat cukup terkejut dengan rasa yang ia rasakan dari kelereng itu. Tidak lama Hajun tersedak dan terbatuk-batuk sampai tubuhnya gemetaran. Melihat itu Lucio dibuat panik olehnya. Dengan khawatir Lucio menanyakan apa yang terjadi. "Apa kamu baik-baik saja?" Dengan santai Hajun menimpali jika tidak ada yang terjadi. Ia hanya sedikit terkejut karena rasa dari kelereng itu seperti permen. Beberapa waktu setelah itu, scene memperlihatkan Hajun dan Lucio yang sedang berada di taman bawah air. Taman itu dikenal dengan akuarium raksasa. Terlihat Lucio sangat senang melihat ikan-ikan yang berenang di depan mata. Ia sangat bahagia karena itu pertama kalinya bagi Lucio melihat tempat yang seperti itu. Melihat Lucio yang berlarian sembari melihat ikan-ikan yang ada di sana,
Hajun mengingatkan Lucio untuk tidak berlarian agar tidak menabrak orang lain. Dikatakan, alasan Hajun membawa Lucio ke tempat itu karena Lucio bersikeras meminta untuk pergi ke tempat itu. Hajun juga dibuat bertanya-tanya, dari mana Lucio bisa mengetahui tempat itu. Kemudian kita dibawa flashback ke malam hari. Saat itu, Hajun sedang fokus menyaksikan siaran TV yang menampilkan pesulap jenius dengan kemampuan uniknya. Namun di tengah siaran itu, secara tiba-tiba Lucio menghalangi pandangannya dengan berdiri di depan TV. Ia mengatakan, "Hajun, ada sesuatu yang aku pikirkan." Melihat itu Hajun segera menyela. Ia meminta Lucio untuk menyingkir karena menghalangi pandangannya. Ia juga menanyakan, "Memangnya apa yang kamu pikirkan?" Mendengar itu, Lucio dibuat kesal olehnya. "Jangan katakan jika kamu melupakannya. Bukankah aku pernah mengatakan jika kamu berhutang padaku? Karena aku telah membantumu di Pulau Kret waktu itu." Dengan santai Hajun mengiyakan, "Itulah kenapa aku membelikan banyak makanan hanya untukmu." Mendengarnya Lucio semakin kesal. Sembari menghentakkan kakinya ke lantai Lucio mengatakan, "Apa? Makanan? Kamu pikir hutangmu bisa impas hanya karena makanan?" Melihat Lucio bertingkah seperti itu, Hajun memintanya untuk tenang dan jangan berisik. Ia takut jika keributan yang Lucio timbulkan akan mengganggu orang-orang yang ada di lantai bawah. Lalu Hajun pun meminta Lucio untuk mengatakan apa yang diinginkannya. Mendengar itu Lucio kembali ceria. Dengan semangat, ia segera mengambil remote TV dan memindahkan siarannya sembari mengatakan, "Aku ingin pergi ke akuarium bersamamu." Mengingat kejadian itu, Hajun sedikit menghela napas. Dalam hati ia mengungkapkan perasaannya, tidak buruk juga sesekali pergi ke tempat seperti ini. Melihat ada ikan yang berukuran besar, Lucio semakin heboh. Ada banyak ikan yang berbeda di sini. Lihat itu, di sana ada ikan besar. Walaupun rumahku berada di tepi sungai tapi itu tidak bisa dibandingkan dengan ini. Hajun menanggapi jika dirinya baru menyadari alasan tempat itu begitu populer. Rasanya benar-benar seperti kita melihat langsung di dalam air. Lalu Hajun dikejutkan dengan ikan yang sangat besar mendekatinya. Ia pun dibuat keheranan dengan ikan itu. Kenapa ikan ini mendekat seperti ini? Tidak lama ikan itu menabrakkan diri pada kaca akuarium. Dentuman yang cukup keras terdengar di sana. Hajun menjadi sangat panik melihatnya. Lalu Hajun kembali dikejutkan saat melihat ikan-ikan yang ada di sana mulai mendekat ke arahnya. Apa ini? Kenapa rasanya semua ikan berenang ke arahku? Seorang anak kecil di belakang Hajun berteriak mengatakan, "Ibu, lihat itu. Semua ikan mengarah ke tempat itu." Di sisi Lucio, ia mengatakan bahwa dirinya sangat terkejut dengan apa yang ikan itu lakukan. "Aku hampir saja terkena serangan jantung. Kamu membuatku takut setengah mati." Lalu Lucio pun meminta ikan itu untuk pergi dari sana. Selayaknya orang yang mengerti dengan apa yang Lucio katakan, ikan itu berbalik dan lalu pergi menjauhi mereka. Setelah itu, Lucio meminta Hajun untuk tidak khawatir. Ia sudah memberi pelajaran pada ikan itu sehingga ikan itu tidak akan pernah menakuti siapapun lagi. Seorang anak yang dari tadi memperhatikan mereka, ia berteriak mengatakan jika anak yang bersama pemuda di depannya baru saja berbicara dengan seekor ikan. Mendengar itu Hajun sedikit terganggu. Ia merasa jika situasi saat ini tidak bagus karena telah menarik banyak perhatian. Lalu Hajun segera mengangkat tubuh Lucio dan membawanya pergi dari sana untuk menghindari perhatian orang-orang yang ada di sana. "Ayo kita pindah ke tempat lain. Di sini terlalu ramai." Lucio pun dibuat kebingungan olehnya. Dengan penasaran ia menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Hajun menjelaskan, jika Lucio telah menarik perhatian dengan tingkah yang ditunjukkan Lucio sebelumnya, orang lain mungkin tidak bisa melihat sayapmu sepertiku. Tapi kalau kamu bertingkah seperti itu saat berada di tempat umum, orang-orang mungkin akan menyadari jika kamu seorang HYMPH. Jika fakta itu diketahui orang-orang, mereka akan menculikmu dan membawamu ke tempat penelitian dan membedah tubuhmu. Asal kamu tahu, bagi manusia biasa, ras HYMPH adalah makhluk yang misterius. Sama seperti keberadaan hunter di seluruh dunia, setiap hunter memiliki kemampuan yang berbeda, dan ada juga yang memiliki kemampuan unik. Salah satunya yaitu kemampuan psikometris, kemampuan yang dapat membaca kehidupan masa lalu orang lain hanya dengan melihat fotonya saja tanpa melihatnya secara langsung. Jika wajahmu sampai muncul di media, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Mendengar semua perkataan Hajun, Lucio menjadi panik ketakutan. Ia menanyakan apa seseorang akan mencarinya sekarang. Melihat Lucio panik, Hajun sedikit terkekeh. Lalu ia menenangkan Lucio dengan mengatakan jika tidak akan ada yang mencarimu. "Aku hanya mengatakan jika mulai sekarang kamu harus berhati-hati." Lalu Hajun meminta Lucio untuk tidak kecewa padanya karena mereka akan pergi secepat ini. Merasa kasihan karena liburannya kacau, Hajun mencoba mengusulkan untuk berjalan-jalan sebentar sampai situasinya tenang dan lalu kembali ke dalam. Lucio pun tidak mempermasalahkannya jika tidak kembali ke dalam sana. Ia merasa sudah cukup puas melihat ikan-ikan yang ada di dalam sana. Setelahnya, Lucio kembali ceria sembari mengajak Hajun untuk melihat pertunjukan lumba-lumba. Beberapa waktu setelah itu,
Shin memperlihatkan Ha-jun dan Lucio yang sudah berada di kursi penonton. Saat itu Lucio mengatakan jika lumba-lumba di tempatnya dikenal dengan sebutan beluga, ia merasa tidak sabar ingin segera menyaksikan pertunjukannya. Melihat Lucio antusias seperti itu, Ha-jun mengatakan jika ini kali pertamanya melihat Lucio bersemangat seperti itu. Tidak menimpali, Lucio malah mengatakan jika beluga pernah dikira sebagai sosok putri duyung oleh para nelayan karena bentuk ekornya. Mendengar kata putri duyung, Ha-jun teringat pada Ratu Siren yang ia kalahkan sebelumnya. Seketika, Ha-jun pun memasang ekspresi jijiknya. Apa? Putri duyung? Ugh, itu membawa kembali ingatan yang seharusnya aku lupakan. Tidak lama dari itu, suara pengumuman mengatakan jika pertunjukannya akan dimulai. Mendengar itu Lucio semakin bersemangat. Dengan penuh antusias, Lucio mengepalkan tangannya sembari fokus melihat lurus ke arah depan. Di sisi Ha-jun, ia dibuat sangat terkejut saat mengetahui sosok yang menjadi narator dari pertunjukan lumba-lumba itu. Matanya melebar, giginya mengerat, karena saking tidak percayanya dengan apa yang ia lihat di depan sana. Terlihat, orang yang menjadi narator itu ternyata Se-oyun, seorang hunter yang disponsori oleh Hermes yang mendapatkan julukan sebagai sang pencuri. Melihatnya Lucio juga sangat terkejut. Dengan heran Lucio bertanya pada Ha-jun apa yang dia lakukan di sini. Ha-jun menimpali jika dirinya juga tidak yakin. Namun ia pikir jika pekerjaan utama Se-oyun adalah pelatih lumba-lumba. Tepat setelah itu, orang-orang di sana berteriak mengatakan, "Akhirnya Se-oyun datang juga, kami sudah lama menunggumu, kami mencintaimu." Melihat itu, seketika Ha-jun dan Lucio memasang ekspresi datar. Apa-apaan mereka ini? Mereka bertingkah seolah-olah Se-oyun adalah seorang selebriti. Sebelumnya Ha-jun mengira jika orang-orang itu tertarik pada lumba-lumba, tapi ternyata Se-oyunlah yang menjadi daya tarik mereka. Di sisi Se-oyun, dengan sikap menggodanya ia berterima kasih pada semua penggemarnya yang telah hadir di sana. Se-oyun juga berjanji akan menampilkan pertunjukan yang luar biasa sebagai tanda terima kasihnya. Di saat Se-oyun akan memulai pertunjukannya, ia dibuat terkejut saat melihat Ha-jun dan Lucio yang ada di kursi penonton. Dalam hati ia bertanya keheranan, apa yang dia lakukan di sini? Menyadari jika dirinya sedang ditatap oleh Se-oyun, Ha-jun pun mengangkat tangannya sembari menyeringai geli sekaligus menunjukkan jika Se-oyun tidak salah lihat dan dirinya benar-benar Ha-jun. Melihat itu, Se-oyun menjadi sangat malu. Wajahnya merona. Apa dia serius menyapaku? Aku tidak percaya harus berdiri di sini dengan pakaian ini. Sementara dia ada di kerumunan bersama para penonton. Ini sangat memalukan. Begitulah pemikiran Se-oyun saat melihat Ha-jun melambaikan tangannya. Namun saat itu juga ia teringat jika pakaian yang ia kenakan selalu sama seperti sebelumnya. Kenapa aku harus malu padanya? Bukankah kita sudah pernah bertemu? Di sisi penonton, mereka dibuat keheranan melihat Se-oyun yang terdiam. Mereka bertanya-tanya kapan pertunjukannya akan dimulai. Apa yang sebenarnya terjadi? Dia bertingkah sedikit aneh. Apa dia kurang sehat hari ini? Lalu salah satu dari penonton itu berteriak menanyakan, kapan pertunjukannya akan dimulai? Setelah penonton bertanya seperti itu, seekor lumba-lumba muncul di belakangnya. Lumba-lumba itu menanyakan pertunjukannya jadi dimulai atau tidak. Apa kamu mau kehilangan pekerjaanmu? Mendengar itu Se-oyun cukup terkejut. Ia tidak menyangka jika lumba-lumba juga berpikiran sama seperti penonton yang ada di sana. Tidak membiarkan penonton kecewa lebih jauh. Se-oyun pun segera berteriak mengatakan waktunya pertunjukan. Terlihat, Se-oyun dan lumba-lumba itu mulai menunjukkan aksinya. Lumba-lumba itu selalu mengikuti setiap arahan yang diberikan oleh Se-oyun melalui tangannya. Setelah merasa cukup dengan aksi pembukaannya yang hanya memberikan arahan pada lumba-lumba itu, Se-oyun mulai menunjukkan pertunjukan yang lebih memukau dari sebelumnya. Kali ini tidak hanya arahan yang Se-oyun pertunjukkan, melainkan ia juga ikut memperagakan bersama dengan lumba-lumba itu yang disebut dengan battle, berenang bersama, berputar, dan bahkan melompat dengan gaya. Lalu pertunjukan itu diakhiri dengan lompatan tinggi dari dalam air dengan pose dua jari di depannya. Bersamaan dengan itu, Se-oyun menanyakan apa kalian menikmati pertunjukannya. Di sisi Ha-jun dan Lucio, mereka sangat terpukau melihat aksi yang dipertunjukkan Se-oyun. Ha-jun sampai dibuat terbengong melihatnya. Ia tidak menduga jika Se-oyun sangat ahli dalam pertunjukannya. Tidak lama, Se-oyun memerintahkan lumba-lumba itu untuk menyiram para penonton dengan semburan air mancur, dan semburan itu pun tepat mengenai Ha-jun dan Lucio. Setelahnya, Se-oyun meminta para penonton untuk bertepuk tangan untuk lumba-lumba yang telah melakukan trik itu dengan indah. Seketika, Ha-jun dan Lucio pun membatu kedinginan. Sekujur tubuhnya basah tak karuan, dari atas sampai bawah rata semuanya. Dia pasti sengaja melakukannya. Lucio mengiyakan. Iya, benar, jelas seperti itu kelihatannya. Tepat setelah Lucio mengatakan itu, mereka semua dikejutkan dengan getaran hebat yang terjadi di sana. Serpihan demi serpihan berjatuhan. Di sisi Se-oyun,
Ia berusaha mengarahkan semua orang yang ada di sana untuk pergi dari sana dengan aman. Semua orang harap segera menuju pintu darurat, ikuti penjaga dengan tenang dan jangan membuat keributan. Dalam hati ia bertanya-tanya kenapa mendadak ada gempa bumi. Mengikuti orang-orang pergi keluar, Ha-jun menggendong Lucio sembari berlari menghindari puing-puing yang berjatuhan. Kita harus segera pergi dari sini. Sepertinya seluruh gedung akan runtuh. Namun saat Ha-jun menoleh ke atas langit, ia dikejutkan dengan sesuatu yang bersinar di atas sana. Matanya terbuka lebar tidak percaya. Apa itu? Terlihat sebuah aura ungu yang bergelombang memutar dan memusat muncul di atas sana. Berbagai kelap-kelip dari setiap warna berkelibatan menghiasi area. Apa mungkin itu sebuah dungeon?